Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan dari tafsir Al-Quran di surat Al-Fath, ayatnya ayat ke-26. Seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, lalu kita terjemahkan. Setelah itu kita akan jelaskan kandungan yang terdapat dalam ayat ini. Kita lihat di ayat ke-26 surat Al-Fath, surat ke-48 di juz 26, ayatnya ayat 26. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz ja'alal ladzina kafaru. Idz ketika. Jadi biasa diterjemahkan kadang-kadang ingatlah ketika. Ja'ala, Allah menjadikan, alladzina kafaru, orang-orang kafir, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, al-hamiyah. Al-hamiyata, hamiyah ini artinya kesombongan, bisa juga bentuknya semangat atau fanatisme. Hamiyatal jahiliyah, kesombongannya kaum jahiliyah atau semangat yang basisnya adalah jahiliyah atau juga fanatisme jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya. Maksudnya Allah menurunkan ketenangan yang datang darinya, dari Allah SWT, ala rasulihi, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alal mu'minina, dan atas orang-orang yang beriman. Wa alzamahum, dan Allah melekatkan kepada mereka, menetapkan kepada mereka kalimat taqwa. Kalimat taqwa maksudnya adalah kalimat tauhid. Wa kanu, dan mereka adalah orang-orang yang ahaqqa, lebih berhak, biha, dengan kalimat takwa tersebut atau kalimat tauhid tersebut. Wa ahlaha, dan mereka adalah pemilik kalimat takwa. Wa kanallahu, dan adalah Allah, bikulli syai'in, atas segala sesuatu, aliman, maha mengetahui. Inilah ayat ke-26 surat Al-Fath yang akan kita coba kaji bersama kandungannya. Di sini kita bisa lihat di ayat ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya, idz ja'alal ladzina kafaru. Ketika disebutkan ingatlah ketika, ini artinya berbicara tentang peristiwa, berbicara tentang sejarah. Dan kita semua ketahui bahwa Al-Quran ini banyak memuat berita, kisah sejarah. Sejarah di masa lalu dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW maupun peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW yang kemudian kita kenal dengan istilah sirah nabawiyah. Ketika disebutkan idz, ketika, ini biasanya dalam bahasa Arab itu ada ta'alluqnya. Artinya dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang disebutkan sebelumnya. La'adzabna. Sungguh kami akan mengazab. Artinya mereka diazab karena perilaku tersebut. Kemudian di sini disebutkan
ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafir di dalam hati mereka. Di dalam hati mereka ada al-hamiyah. Di dalam hati orang-orang kafir ada al-hamiyah. Al-hamiyah ini biasanya dimaknai dengan angkuh, sombong, enggan, yang kemudian ada istilah yang agak lebih luas dari itu, kemudian dengan istilah semangat dan fanatisme. Fanatisme jahiliyah. Allah menjadikan dalam diri orang-orang kafir tersebut al-hamiyah, keangkuhan, dan hamiyah yang dimaksud adalah hamiyatul jahiliyah, keangkuhan jahiliyah, kesombongan jahiliyah, yang itu menyebabkan mereka enggan menerima kebenaran, enggan menerima syariat, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga adalah orang-orang yang menghalangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendatangi Masjidil Haram. Dan itu jelas adalah bentuk keangkuhan. Padahal jelas yang namanya Masjidil Haram adalah rumah Allah SWT. Dan fanatisme yang mereka miliki, keangkuhan yang mereka miliki menyebabkan mereka tidak bersedia menerima kehadiran Rasulullah SAW dan kaum muslimin, padahal mereka mempersilahkan umat atau bangsa lain berkunjung ke Mekah. Sementara Rasulullah SAW dan kaum muslimin tidak diizinkan. Ini artinya tidak ada standar yang baku, tidak ada alasan yang jelas kenapa ini dibolehkan, ini tidak dibolehkan. Kalau dibolehkan semua ketika memang ada aturannya, atau sebaliknya tidak dibolehkan semua karena tidak memenuhi ketentuan atau aturan yang ada. Tapi dasarnya karena memang keangkuhan, kesombongan, fanatisme, maka atau semangat tertentu, maka yang muncul adalah menerima atau menolak dasarnya karena dasar tersebut. Jadi bukan karena aturan. Seperti misalnya di masa-masa berikutnya juga kita dapati sikap-sikap seperti ini, dan ini bisa terjadi sepanjang zaman. Bisa terjadi kapanpun, bisa terjadi dimanapun, dan istilah yang digunakan adalah istilah hamiyatul jahiliyah. Nah, Allah menjadikan dalam hati mereka ada kesombongan. Dan kesombongan inilah kesombongan jahiliyah. Nah, sebaliknya Allah menurunkan ketika melihat respon mereka. Ketika orang-orang kafir menolak kaum muslimin datang. Selain itu, mereka juga dalam perjanjian Hudaybiyah menolak untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Juga menolak tulisan yang akan dituangkan dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, ketika melihat kondisi tersebut, Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang beriman. Wa azamahum kalimat taqwa, dan Allah menanamkan dalam diri Rasulullah SAW dan orang-orang beriman kalimat taqwa, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi kita bisa lihat bagaimana respon yang muncul ketika mereka berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Mereka berperilaku dengan semangat yang muncul adalah semangat jahiliyah, kesombongan jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Yang muncul adalah sikap tenang dari Rasul SAW dan orang-orang beriman. Jadi tidak terpancing dengan perilaku mereka. Ini menunjukkan
bahwa sakinah, ketenangan ini datangnya dari Allah SWT. Tentu bisa diupayakan untuk supaya kita berhak mendapatkan sakinah tersebut. Artinya tidak dengan serta-merta begitu saja. Kita bisa mengupayakannya, bisa mencarinya agar sakinah itu Allah berikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam ayat ini ada penyebutan hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah asalnya maknanya adalah kesombongan yang dilatar belakangi oleh keyakinan jahiliyah. Tetapi kita juga mengenal ada istilah-istilah jahiliyah yang lain yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama kita bisa lihat pada surat Ali Imran ayat 154, yaitu istilah dhannul jahiliyah atau dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Allah SWT berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa." Kemudian Allah menurunkan atas kalian setelah kesedihan. Allah menurunkan rasa aman berupa kantuk. Yaghsha, yang menutupi ta'ifatam minkum, segolongan dari kalian. Kemudian wa ta'ifatun, dan golongan yang lain qad ahammathum anfusuhum. Di dalam diri mereka sungguh timbul rasa khawatir terhadap diri mereka sendiri. Yazunnuna, mereka berprasangka billahi, kepada Allah, ghairal haqqi, yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, yaitu prasangka atau sangkaan jahiliyah. Yaquluna, mereka mengatakan, hallana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, hallana, apakah ada bagi kami, minal amri, dari perkara ini, min syai', sedikit. Qul, katakanlah, innal amro, sesungguhnya semua urusan itu, kullahu, seluruhnya, lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhfuna fi anfusihim, mereka menyembunyikan di dalam diri mereka, ma la yubduna lak, yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Al-ayah, masih ada lanjutannya pada ayat ini. Tapi yang ingin kita tunjukkan adalah di sini ketika Allah SWT menyebutkan wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Jadi yang pertama, ada yang namanya dhannal jahiliyah, sangkaan atau prasangka jahiliyah. Artinya ini prasangka yang ada pada masyarakat jahiliyah. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, istilah jahiliyah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dhann al-jahiliyah. Dhannul jahiliyah, kalau di ayatnya berbunyi dhannal jahiliyah. Terdapat di surat Ali Imran ayat 154. Yang kedua, kita urutkan tadi Ali Imran ayat 154. Yang kedua surat Al-Ma'idah ayat 50. Allah SWT menyebutkan istilah hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Allah SWT berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan atau mereka kehendaki? Waman ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang yakin. Dalam ayat ini disebutkan hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Jadi yang pertama di surat Ali Imran ayat 154, Allah menyebutkan dhannal jahiliyah, sangkaan atau prasangka jahiliyah. Di surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah menyebutkan hukmul jahiliyah, hukum jahiliyah. Ini
yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, jadi setelah tadi Ali Imran, kemudian surat Al-Maidah, yang ketiga di surat Al-Ahzab, agak belakang ini, di surat ke-33. Surat ke-33 ayatnya ayat ke-33 juga. Allah SWT berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatal ula. Waqarna fi buyutikunna, waqarna dan tinggallah kalian, fi buyutikunna di rumah-rumah kalian. Jadi tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna dan janganlah kalian tabarruj atau berhias, tabarrujal jahiliyatil ula, seperti tabarrujnya, berhiasnya orang-orang jahili yang terdahulu. Di sini kita dapati istilah tabarruj jahiliyah. Yang pertama di surat Ali Imran ada dhannul jahiliyah, lalu di surat Al-Maidah ayat 50 ada istilah hukmul jahiliyah. Kemudian yang ketiga di surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya juga ayat 33 ada istilah tabarrujul jahiliyah, tabarruj jahiliyah. Nah, lalu yang keempat yang jadi bahasan kita di surat Al-Fath di juz 26 surat ke-48 ayatnya ayat ke-26 ada istilah hamiyatul jahiliyah. Jadi ada dhannul jahiliyah, ada hukmul jahiliyah, tabarrujul jahiliyah, dan hamiyatul jahiliyah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk mengenalkan kepada kita ada bentuk-bentuk jahiliyah. Nah, yang jadi bahasan kita tentu fokusnya adalah di surat Al-Fath ayat ke-26. Bukan 3 yang lain. Bahasan kita bukan sedang membahas tentang dhannul jahiliyah, hukmul jahiliyah, tabarrujul jahiliyah, tapi kita fokus membahas hamiyatul jahiliyah. Di hamiyatul jahiliyah kadang sekali lagi sering diterjemahkan bebas dengan istilah fanatisme jahiliyah, keangkuhan jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Semangat yang muncul adalah semangat jahiliyah. Jadi bukan karena semangat ingin menegakkan kebenaran, tapi semangatnya adalah semangat jahiliyah. Nah, ini yang jadi bahasan kita. Jadi setelah tadi sebutkan irja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Ingatlah ketika Allah meletakkan atau menjadikan dalam hati orang-orang kafir ada hamiyah, ada kesombongan, yang itu adalah hamiyatul jahiliyah, maka fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah kemudian menjadikan Rasulnya dan orang-orang beriman diberikan sakinah, ketenangan. Yang muncul bukan emosi, lalu ngamuk, bukan marah-marah yang tidak terkendali, tetapi Allah berikan ketenangan. Padahal jelas di dalam perjanjian Hudaibiyah ada begitu banyak atau ada beberapa bentuk ketidakadilan. Bukan cuma mereka tidak diizinkan masuk ke kota Mekah melaksanakan ibadah di Ka'bah, tapi ada bentuk-bentuk yang lain dalam perjanjian tersebut, seperti kata bismillah maupun isinya, ada pada redaksi maupun isi perjanjian Hudaibiyah. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang beriman bisa menerima hukum tersebut dan menerima dengan ketenangan. Dan kita dapati di sini Allah yang menurunkan ketenangan tersebut
kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Selanjutnya wa alzamahum kalimat taqwa. Selanjutnya Allah menjadikan atau Allah menetapkan kalimat takwa atau kalimat tauhid melekat dalam diri mereka. Itu kalimat la ilaha illallah. Ini yang menjadi salah satu karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dan Allah menegaskan wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka adalah orang-orang yang lebih berhak untuk menjadi orang-orang yang membawa kalimat takwa tersebut, memiliki kalimat takwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Nah, apa makna kalimat takwa di sini? Ada yang mengatakan kalimat takwa adalah ikhlas. Kemudian ada yang mengatakan ikhlas seperti pendapatnya Atha bin Abi Rabah, seorang imam di zaman tabi'in. Tapi juga ada yang mengatakan kalimat takwa adalah kalimat la ilaha illallah. Ada yang melengkapinya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaitu pengakuan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yang di dalam dua kalimat ini tentu ada konsekuensi dari la ilaha illallah dan ada konsekuensi dari Muhammad Rasulullah. Kemudian wa alzamahum kalimat taqwa, wa alzamahum kalimat taqwa artinya ini menunjukkan bahwa mereka dijadikan untuk bisa senantiasa berada dalam kalimat takwa tersebut. Alzama secara harfiah itu maknanya adalah mewajibkan. Maksudnya adalah Allah jadikan kalimat takwa itu ada pada diri mereka, yang oleh Imam Qatadah ditafsirkan dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, untuk menunjukkan bahwa kaum mukminin atau kaum muslimin lebih berhak atas kalimat takwa tersebut dan mereka adalah pemiliknya. Wa kanallahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada yang mengetahui siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan siapa yang tidak berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan akhir dari ayat ke-26 surat Al-Fatih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika orang-orang musyrikin Mekah melarang kaum muslimin memasuki Masjidil Haram, beribadah di Ka'bah, alasan yang dikemukakan tidak ada. Tidak ada alasan yang bisa diterima dengan akal. Jadi tindakan mereka sepenuhnya lebih karena hamiyatul jahiliyah. Karena semangat, motivasi, juga keangkuhan, fanatisme yang muncul karena kejahiliahan tadi. Jadi bukan karena mereka menegakkan aturan. Sebab kalau menegakkan aturan harusnya diberlakukan pada yang memenuhi aturan tersebut dan tidak diberlakukan pada yang sebaliknya. Jadi tidak ada aturan dan alasan tertentu. Ya, alasannya murni karena hamiyatul jahiliyah. Ya, lebih karena fanatisme jahiliyah. Dan alhamdulillah
Allah turunkan kepada orang-orang beriman ketentraman, ketenangan, sakinah yang meneguhkan mereka untuk bisa ridho, sabar dan pasrah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang beriman tidak dirasuki kesombongan, keangkuhan, kemarahan seperti yang ada pada hati orang kafir. Dan Allah SWT melekatkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada kaum muslimin, karena merekalah yang lebih berhak terhadap kalimat tersebut daripada orang kafir. Dan Allah telah memilih mereka untuk agamanya, dan Allah memilih mereka untuk mendampingi nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ulasan yang bisa kami sampaikan terkait dengan tafsir ayat ke-26 surat Al-Fath. Di dalamnya ada ulasan tentang 4 istilah yang berkaitan dengan jahiliyah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian tafsir dari ayat ke-26, berikut juga sedikit tentang ulasan tentang hamiyah jahiliyah. Mudah-mudahan ulasan yang kita bahas ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.